Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sholat tarawih yang lebih utama itu dikerjakan secara berjamaah atau secara sendirian? Berjamaah. Berjamaah. Dalilnya pertama dalil umum, salatul jama'ati afdalu min salatil fardi bi 27 darajah. Salat berjamaah lebih utama daripada salat sendirian dengan pahala 27 rakaat. Yang kedua, perbuatan Nabi itu sesungguhnya memuliakan salat jamaah. Maka Nabi ke masjid hari pertama orang makin banyak, ke masjid kedua orang tambah banyak, ke masjid ketiga tambah banyak lagi. Karena semakin banyak, besoknya Nabi nggak ke masjid. Subuh-subuh Nabi keluar mengatakan, aku tahu kalian tunggu-tunggu aku tadi malam. Kalau aku melihat kalian banyak beribadah ke masjid, aku khawatirkan ini kemudian dijadikan wajib oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sifat Allah pencemburu. Begitu orang-orang sudah senang dengan ibadah, Allah tidak ingin orang berbelok kepada dunia lagi. Nah, itu di antara sifat kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kemudian Nabi putuskan selanjutnya di rumah. Alasan ke rumahnya bukan ingin sendirian, tapi untuk menghindari jadi beban untuk umatnya. Maka ulama menyimpulkan dalam kaidah usul fiqih dari kondisi ini, yang pertama menyimpulkan bagus, Umar bin Khattab. Di zaman Umar disimpulkan, oh dilihat nih kenapa orang pada ke masjid masing-masing. Ada yang masing-masing, ada yang jamaah di sini. Umar disatukan. Laki-laki diberikan imam sepulan, perempuan diberikan imam sepulan. Terpisah kemudian jadikan berjamaah, semua menyatu. Dari masanya Umar itulah kekinian sampai sekarang berjamaah. Jadi kalau bisa berjamaah itu diutamakan dibandingkan dengan sendirian. Salat yang disebut dengan qiyam. Sifat Nabi saat qiyam itu tenang, nyaman, berhenti sejenak di setiap 2 rakaat, berhenti, baca doa. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau mencintai orang-orang minta maaf. Engkau Maha Pemaaf, maka aku mengakui aku banyak salah. Aku minta maaf ya Allah, aku minta ampun, ampuni dosaku, minta. Anda ingat-ingat dosa-dosa Anda, mumpung di Ramadan, mumpung Ramadan, minta. Dosa pada ayah, dosa pada ibu, dosa pada tetangga, dosa pada kerabat. Astagfirullah. Mengalir air mata Anda, maka berlaku hadis Al-Bukhari, nomor hadis 37. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang menunaikan qiyam Ramadan kemudian dia lakukan karena Allah, mencari pahala, dia bertobat di sela-selanya. Begitu tobat, jatuh air matanya, diampuni semua dosa-dosanya, gugur semuanya. Maka bacaan Nabi bergetar kepada jiwa. Salatnya tenang, istirahatnya setiap 2 rakaat. Ketenangan yang melahirkan kedamaian dalam jiwa berpengaruh kepada ruh. Maka disebut dengan tarwihah. Jamaknya disebut dengan tarawih. Di tarawih itu bukan nama sholatnya, tarawih itu sifatnya. Kalau ingin sholat tarawih, dipopulerkan oleh ulama tarawih. Kalau ingin sholat malam di malam Ramadan, tunaikan dengan tenang, nyaman, jangan buru-buru, santai, supaya ada getaran ke jiwa. Cari imam yang bagus, imam yang khusyuk, membuat Anda enak dalam mendengarkan bacaannya. Setiap mendengar bacaan ada getaran pada jiwa Anda, sujud lama, taubat, enak, disebut dengan tarawih. Itu yang dimaksudkan. Di tarawih itu sifatnya. Jadi jangan sampai terjadi Anda sholat 23 rakaat misalnya cuma 10 menit, yang 11 1 jam. Yang 23 10 menit. Allahu Akbar. Paham ya? Ustadz, bagaimana saya menemukan imamnya bagus sekali, bacaannya enak. Cuman suratnya kadang-kadang membuat saya gelisah. Allahu Akbar. Alif Lam Mim. Astagfirullah. Malam pertama, ya kan? Udah gelisah tiba-tiba Allahu Akbar. Cari niatkan niat. Kalau sudah niat, yang berat akan ringan, yang ringan tak akan terasa. Tapi jadi imam pun lihat keadaan makmum. Makanya setiap imam dicontohkan oleh Nabi berbalik, lihat makmumnya. Lalu dikatakan istau, i'tadilu, sawu sufu, fa inna tasfiyatas sufuf min iqamatis shalah. Ini kalimat-kalimat isyarat. Dalam hadis itu, dalam bahasa fikih terdapat 2 tuntunan. Ada kalimat namanya haqiqah. Kalimat haqiqah itu langsung diucapkan sesuai dengan bahasanya. Jangan dirubah-rubah. Kalau Arab, sudah jangan dirubah. Seperti adzan. Adzan itu sudah haqiqah, kalimatnya seperti itu. Tauqifi, sudah diberikan langsung. Jadi jangan dirubah-rubah, jangan diterjemahkan. Kalau diterjemahkan perasaan ke hati nggak nyaman, kedengarannya nggak enak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ke hatinya enak. Ada getaran di jiwa. Bahkan terasa yang di Quran surah 8 ayat ke-2 itu terasa. Al-Anfal ayat 2, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang-orang beriman itu kalau disebut nama Allah bergetar jiwanya. Begitu dengan suara adzan ada getaran di jiwa. Kalau coba Anda terjemahkan, getaran jiwa itu hilang. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar.
Betawi loba, Tuhan gua gede, Tuhan gua gede. Ke Bandung, Allah nu agung, Allah nu agung. Gak ada getaran di jiwa. Sama, bacaan Quran juga begitu. Jadi kalau Anda mampu membaca Quran, baca dengan Qurannya. Terjemahan itu cukup baca dalam hati, lihat. Berusaha untuk baca, pahala banyak. Bahkan nama surat-surat pun dibacakan dalam bacaan Arabnya, walaupun ada terjemahan. Gak bisa dia dibacakan dalam terjemahannya. Walaupun ada terjemahannya, gak akan enak Anda. Coba deh antum akhi, sedang murajaah, nanya sama teman, murajaah surat apa? Sapi. Enggak enak kan tuh. Ente apa? Semut. Murajaah surat apa? Al-Baqarah. Masya Allah. Antum apa? An-Naml. Lain, getaran kejiwaannya beda. Dia lagi ngapain? Murajaah, baca Quran, surat apa? An-Nisa. Tuh. Beda. Baca surat apa sih itu? Surat Mama. Mama. Lain kan? Nah, maka demikian kalau mau mimpin sholat berbaliklah, tidak harus menggunakan bahasa Arab, boleh menggunakan bahasa lokal yang dipahami. Makanya kalimat hadisnya berbentuk kalimat-kalimat umum yang kiranya bisa disampaikan dengan bahasa biasa. Jadi kalau belum paham dengan kalimat istawu, istaqimu, fala takhtalifu fakhtalafat qulubukum. Ja'alu salatikum salatan muwadda'. Belum paham juga, lihatin semua. Lihat siapa yang hadir, lihat siapa yang sholat, petakan siapa yang sholat. Antum kelihatan. Ada orang sepuh yang nggak bisa berdiri lama, ada anak-anak kecil, ada orang mungkin mampir, dia mau berangkat, ada yang nungguin pesawat. Anda petakan di situ. Setelah itu ingatkan mereka, Pak Ibu rapatkan safnya, luruskan, khusyukkan. Mungkin ini sholat terakhir kita yang kita tunaikan. Enak mana, yang pertama atau yang kedua? Enak yang kedua karena terasa di hatinya ada getaran pada jiwa. Anda ucapkan dalam bahasa Arab, mereka nggak paham. Istau, sudah tahu. Jawab. Nggak nyambung. Nah, begitu sudah kelihatan siapa yang sholat, maka bacalah ayat-ayat sesuai dengan keadaan makmumnya. Kalau makmum nggak pandai, nggak bisa, nggak kuat berdiri lama, baca surat-surat yang pendek. Bukan aib baca surat pendek, justru di situ berpahala. Kalau kira-kira bisa kemudian berdiri lama dan sholatnya mendukung itu, subuh, isya, baca surat yang panjang. Jangan maghrib baca Al-Baqarah, subuh kul huwallah. Paham ya? Awas hati-hati, ini menyesuaikan karena Mu'adz pernah mengimami, Mu'adz bin Jabal. Bayangkan sholat maghrib, sholat isya, bacakan Al-Baqarah. Di belakang orang baru pulang kerja, makmum di belakang, begitu makmum di belakang Allahu Akbar, baca Al-Baqarah sampai tuntas. Begitu salam kosong. Kejadian. Kata Mu'adz, pada munafik nih orang, katanya munafik, karena ciri orang munafik itu malas-malasan sholat isya. Nggak terima orang datang ngadu ke Nabi, ya Rasulullah si Mu'adz tuh, kenapa Mu'adz nyebut kami munafik? Ya padahal saya si Fulan disebut munafik, katanya kan? Baik. Sebut bisa. Setelah itu dipanggil Mu'adz jadi klarifikasi. Nah, ini klarifikasi, kalau ada yang kurang tepat klarifikasi. Mu'adz, apakah benar kamu mengimami baca Al-Baqarah? Benar ya Rasulullah. Kenapa kamu baca itu? Saya kan contoh Anda. Saya sholat di belakang Rasulullah. Rasulullah baca surat Al-Baqarah. Siapa yang saya rasakan itu yang saya praktekkan. Wah, pinter. Nabi lebih pinter. Kata Nabi, kamu benar ya Mu'adz. Tapi kan imamnya saya, makmumnya kamu. Kalau kasus kamu, imamnya kamu, makmumnya mereka. Nggak kuat keadaannya, maka sesuaikan dengan mereka. Paham ya? Baik. Cerita imam itu banyak. Nah, cerita imam banyak. Baik. Sama dengan cerita suami tanya kepada istri, ya, Mama, bisa kamu mengizinkan Papa menjadi imam untuk Mama? Boleh Pak, Masya Allah, Mama senang sekali, Masya Allah, Alhamdulillah Mah. Kalau imam harus ada berapa Mah? Harus satu imam tuh, nggak boleh banyak. Kalau makmum boleh dua? Boleh. Oh senang banget sebelah sini tuh. Saya nggak teruskan Bu, saya nggak teruskan, tenang aja ya Bu, tenang. Belum selesai kisahnya, ntar kapan-kapan kita bahas. Berjamaah atau sendiri? Berjamaah. Mana dalilnya berjamaah? Nabi berjamaah. Nabi kan biasa sholat sunat di rumah. Ini mimbar Nabi, itu rumah Nabi. Dari mimbar ke rumah Nabi 22 meter. Biasanya Nabi sholat di rumah. Tapi waktu tarawih malam Ramadan, Nabi keluar. Sholat dia sendirian. Diikuti oleh sahabat. Malam kedua dia sholat lagi. Makin ramai sahabat. Malam ketiga dia sholat lagi, makin ramai sahabat. Malam keempat sahabat sudah kumpul, Nabi tak datang.
Besok pagi Nabi tanya sahabat, ya Rasulullah, tadi malam kami kumpul, kenapa engkau tak datang? Khasyitu an tufrada alaikum, aku khawatir kalau aku keluar tiap malam nanti menjadi wajib, kalian tak sanggup. Maka makna Nabi keluar 3 malam itu maknanya sholat tarawih itu sunnat, bukan dalil sholat tarawih cuma 3 malam. Jangan nanti bapak ambil dalil ini bulat-bulat, malam keempat dah tak ke masjid lagi. Pak, kenapa bapak tak ke masjid? Khasyitu an tufrada alaikum, aku takut nanti jadi wajib, maka aku 3 malam aja. Oh, bukan begitu. Makanya jangan baca hadis pahami sendiri, baca penjelasan ulama. Masalah salat sunat tarawih maka dilaksanakan berjamaah. Siapa yang salat bersama imam, man shalla ma'al imam, salat bersama imam sampai selesai, kutiba lahu qiyamul lailah, maka dia sudah dapat pahala seperti salat sepanjang malam. Nah, ikuti sampai terakhir imam. Bagi yang di An-Nur yang paling afdal ikut sampai 23, itu yang afdal. Bagi yang geng 8 baik juga, kan An-Nur ini terbagi 2 geng nih sekarang, geng 8, habis itu dadah balik pulang. Yang paling bagus sampai habis baru mantap. Lah dia tidak mengerti apakah sholat tarawih harus pakai Bilal. Bilal itu ngasih komando itu loh, 4 rakaat berhenti itu. Bilal itu tidak harus. Bilal itu kan nama Nabi, nama nama sahabat Nabi yang yaitu tukang adzannya Rasulullah. Kemudian digunakan istilah untuk orang memberikan komando dalam sholat. Sebetulnya Bilal itu adalah untuk mempermudah hitungannya saja. Kalau udah pakai Bilal itu imamnya pusing, sudah suruh ngitung, suruh jadi imam pusing. Jadi kalau Bilal itu ada bantu saling tolong menolong. Karena sholatnya itu bukan 2 rakaat, 4 rakaat, tapi 20 rakaat. Jadi Bilal itu hanya sekedar untuk mempermudah hitungan. Dan bacaannya Bilal pun bisa saja mungkin Anda rubah dan bukan bid'ah. Misalnya apa? Setiap 2 rakaat kita baca Quran 1 juz atau sholawat 2000 kali, boleh. Tidak harus dengan itu, tidak harus. Nggak pakai Bilal pun juga sah-sah saja. Bilal itu, dan bukan bid'ah juga Bilal itu. Sebagian orang itu berlebihan, dikit-dikit bid'ah, semuanya jadi bid'ah. Umat Islam ahli bid'ah semuanya ini. Bilal itu untuk ngitung, cuman kan tidak enak kak. Bapak-bapak ini rakaat yang keempat, kan nggak ajib, nggak ada pahalanya. Kan paling enak ini adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib biar tambah cinta, kemudian Sayyidina Umar bin Khattab agar tambah cinta. Masa pakai bilangan rakaat keempat, rakaat keenam, rakaat ke-8. Jadi itu boleh-boleh saja. Kalau seandainya pakai rakaat keempat juga sah, nggak apa-apa, cuma nggak ada pahalanya kan gitu ya. Pahalanya ngasih tahu aja, pahala zikirnya nggak ada. Tapi para ulama mengajari biar ngomongnya yang benar. Jadi Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib yang pertama, Abu Bakar, Umar, Uthman, kan 4 kemudian 4 kali 4 berarti 16, ditambah lagi selesai 20. Hitungannya gampang. Kalau sudah Abu Bakar As-Siddiq, kalau Ali bin Abi Thalib sudah seneng itu, hampir selesai kan gitu. Itu hitungan saja. Jadi boleh dan sah-sah saja tanpa adanya Bilal, karena itu sebenarnya hanya untuk membantu untuk kita menghitung sholat tersebut. Jadi boleh Anda sholat, misalnya Anda sip malam, makanya kami himbau kepada siapapun yang memang pekerjaannya adalah pas bebarengan dengan taraweh, tetap taraweh jangan Anda tinggalkan. Dia juga himbau kepada anak-anak yang lagi haris menjaga, orang pada taraweh yang lain haris jaga, jangan sampai tidak taraweh, mending kamu cicil saja. Tarawehmu berdua saja, karena sambil jaga di sana 2 rakaat, pindah sana 2 rakaat, pindah sana 2 rakaat, keliling. Jadi jangan sampai nanti giliran menjaganya selesai mau taraweh dijamin ngantuk itu. Jadi mumpung sambil jaga gantian 2 rakaat gantian. Jadi nanti pas selesai. Dan boleh sholat taraweh sendiri juga sah, bagi dua sah, cicil. Termasuk yang pulang kerja dan sebagainya, sholat isya di tempat kerja, pulang di atas kendaraan, taraweh di atas mobil, nggak pakai Bilal. 20 rakaat boleh, 36 rakaat juga boleh kalau mau lebih. Jadi boleh Anda melakukan taraweh di atas kendaraan Anda, sebab kalau sudah sampai di rumah mungkin kedahuluan ngantuk karena setelah perjalanan jauh, kemudian setannya double, bantalnya juga goda kalau sudah sampai di rumah. Jadi di atas kendaraan Anda bisa melakukan sholat Allahu Akbar, Allah biasa, Allahu Akbar. Kiblatmu adalah arah kendaraanmu. Jadi sudah sholat di tempat kerja,
pulang jam 9 malam sampai di rumah kan jam 11 malam, 2 jam perjalanan itu untuk sholat tarawih sudah lebih gitu, karena sholat tarawih di atas kendaraan paling banyak, paling banter itu hanya 30 menit, 40 menit, 20 rakaat. Kalau anda pakai hataman juzan baru nanti 1 juz 1 jam setengah. Baik, ini kemudahannya. Jadi kalau anda sipnya ada sip-sipan, kemudian pas giliran anda kerja, anda tidak bisa melakukan tarawih berjamaah, anda hendaknya tetap melakukan tarawih biarpun dengan sendiri di rumah anda ataupun di atas perjalanan anda atau berdua dengan kawan anda, pakai Bilal nggak pakai Bilal, tetap pahalanya ada. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Buya mau tanya, posisi saya sekarang lagi bekerja di Malaysia. Sistem kerja di pabrik saya itu shift pagi sama shift malam, dan ada kemungkinan kalau shift malam saya gak bisa ikut melaksanakan sholat taraweh karena jadwal break itu pukul 10, dan di pabrik saya pun gak ada yang melaksanakan sholat taraweh berjamaah. Buya, bagaimana solusinya? Ada kawan saya yang menyarankan untuk sholat taraweh sendiri, tidak berjamaah. Itu bagaimana hukumnya dan bagaimana tata cara yang benarnya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa sholat sunnah yang memang dianjurkan dengan berjamaah, seperti sholat hari raya Idul Adha, Idul Fitri, dan Qiyamul Lail fi layali Ramadan, dan sholat di malam Ramadan. Karena kisah pertama sholat tarawih itu adalah Nabi yang melakukan. Nabi melakukan sholat diikuti oleh sahabat Nabi. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, sampai hari keempat Nabi tidak keluar. Dan bilangannya tidak disebutkan di sini. Maka jangan anda mengklaim 20 rakaat adalah bilangannya Nabi atau 8 bilangannya Nabi. 8 bukan bilangannya Nabi, 20 juga bukan bilangannya Nabi, tapi dua-duanya adalah mengamalkan Qiyamul Lail. Baca nanti buku saya. Kadang orang memastikan 20 bilangan Nabi, tidak. Bilangan Nabi bukan 20. 8 juga bukan bilangan salat tarawih Nabi. Adapun 8 dan 3 itu adalah witirnya Nabi. Baik. Sehingga para nanti adalah kenapa ulama mengambil yang 20, ini babnya tarawih. Kalau anda bisa sebisa mungkin lakukan dengan sholat berjamaah. Kenapa? Kalau berjamaah itu ringan, sebab dijamin deh kalau sholat sendiri itu mulai dari ngebutnya pasti tambah, ngantuknya juga tambah, semangatnya juga kurang. Itu kalau sholat sendiri. Maka dengan berjamaah itu terasa semangat bareng-bareng. Tapi kalau mungkin anda punya pekerjaan yang kerjaan itu menyita waktu anda sehingga mungkin anda akan ketinggalan tarawih berjamaah, anda jangan ketinggalan tarawih, anda lakukan tarawih sendiri. Bahkan kami beri ilmu yang lebih mudah lagi. Di sepanjang perjalanan, mungkin anda pulang kerja dalam jam 7, anda mau ngebut seperti apapun di rumah anda tidak akan ngejar. Kalau anda tarawih di tempat, kemalaman sampai di rumah karena rumahnya jauh, maka anda di atas kendaraan, lakukan sholat tarawih di atas kendaraan. Ini ilmu. Nabi melakukan sholat ala dabati di atas kendaraan, Nabi melakukan sholat di atas ontanya, dan kiblatmu adalah kiblat arah kendaraanmu. Cukup duduk di atas kursi melakukan sholat Allahu Akbar. Sholat tarawih sendiri boleh, berjamaah di mobil, imam suamimu jadi imam sambil nyopir. Gerakannya nggak membatalkan karena gerakan yang dibutuhkan ini. Kalau perlu diam, jangan sudah waktu diam tatanya gini-gini batal. Jadi sesuai yang dibutuhkan. Rukuknya cukup merunduk, sujudnya merunduk lebih rendah lagi. Dan ini bukan sholat tarawih saja. Wahai hamba yang diberi oleh Allah kemudahan punya mobil dan sebagainya, jadikanlah mobil anda musola sepanjang anda pergi, dan ingat setiap tempat yang anda lewati itu akan menjadi saksi sholat anda. Dan khususnya sholat sunnah juga dihimbau dan disunahkan agar anda tidak menempati satu tempat. Iton itu sebagian ulama mengatakan makruh. Jadi kalau anda sholat sunat hendaknya pindah-pindah, di masjid pun hendaknya pindah. Kalau jamaah ya paling bagus sop yang pertama, paling bagus yang paling dekat dengan imam. Tapi kalau sholat sunnah tidak, pindah-pindah dari pojok sana pojok sini. Makanya kalau anda duduk dengan orang alim lalu anda sholat duduk dengan mereka, kemudian setelah sholat sunat ke orang alim menarik anda, itu tukar tempat, itu sunnah. Makanya orang tidak ngerti tukar tempat, ngapain pindah-pindah. Nah ini kalau tukar tempat itu sunnah, anda tukar tempat, pindah-pindah. Maka rumah anda pun yang anda gunakan sholat sunat jangan di musola saja. Anda mungkin di dapur, anda mungkin di tiang. Kalau anda punya tiangnya 6, 2 rakaat ngadep ke tiang ini, 2 rakaat ngadep ke sesuatu itu sunnah, namanya sutratul musalli. Ngadep ke tiang sunnah, ngadep ke tembok sunnah, ngadep ke kursi sunnah. Jadi biar tidak ada yang ganggu nanti. Nah, kalau kursimu 16 kali 2, nah, kursi ini 1, 2, Masya Allah, nyiasati kemalasan. Saya pemalas begitu, kalau saya tidak nyiasati mungkin jarang sholat juga.
Jadi kalau ada tiang ini 1, 2, 3, 6 ya sudah 2. Ini. Kamarnya anaknya 4. Nah, sudahlah. Saya sambil ngeliat anak-anak, masuk kamar anak saya, sholat 2 rakaat sambil doain Allahu Akbar, doain. Pindah lagi kamar sebelahnya, doain. Kemana-mana. Oh, setiap hari Anda minimal 8 rakaat. Hebat kan? Nah, ini. Dan pindah-pindah tempat adalah sunnah seperti itu. Jadi tadi yang bertanya, Anda tetap hendaknya melakukan sholat tarawih, baik Anda lakukan di perjalanan, dan kadang lebih bagus Anda lakukan di perjalanan. Karena apa? Kalau sudah sampai di rumah itu yang manggil macam-macam, bantalnya manggil, bahkan ngambilnya pinter ngomongnya, sudahlah besok aja sebelum sahur. Oh iya, nah, sebelum sahur katanya bantalnya, karena bantalnya ada setannya sudah. Akhirnya nggak terawih, Pak, terawihnya pengennya sebelum sahur. Sebelum sahur jamnya mepet, akhirnya nggak terawih. Biasa kan gitu? Pernah kan? Pernah, saya pernah juga kalau saya pernah kadang nunggu ya begitu. Tapi sekarang ngerti ilmu, hendaknya diselesaikan. Jangan sampai tidak tarawih. Utamaannya melakukan sholat tarawih adalah besar sekali. Qiyamul lail fi laili Ramadan, bangun ibadah sholat di bulan